Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, progress Bitcoin today mencapai 66k ya, dan sekarang balik ke $64.000. Per saya create video ini sih di harga 64.180 dan masih meneruskan pelemahan at least sejak 1 atau 2 jam terakhir ya. Jadi per close candle time frame 4 jam menunjukkan Bitcoin having pullback atau correction, dan ini harusnya sih salah satu triggernya juga disebabkan oleh US stock market ya. Per New York Open dan before New York Open, kelihatannya market udah ada reaction terhadap statement dari Donald Trump berhubungan dengan chip stocks ya. Jadi seperti Nvidia, ASML ya, dan TSMC ya. Ini chip stock sih pasti hubungannya dengan teknologi, dan ternyata menjelaskan ya beberapa poin di sini seperti Donald Trump menyampaikan ya ke Bloomberg Business Week that Taiwan should pay the US for protection against China. Nah, ini udah mulai senggol-senggolan nih sama China, teman-teman sekalian ya. Which is sebenarnya dijelaskan di sini bahwa sekitar 92% dari world's most advanced chip manufacturing capacity is located in Taiwan ya, according to the US International Trade Commission. Jadi per statement dari Donald Trump tadi kelihatannya membuat Nvidia drop ya hampir 6% ya during the session, as the primary manufacturer for the AI giant chip ya is Taiwan Semiconductor Manufacturing. Dan per kita update ini, position daripada si Nasdaq itu masih terus tergelincir guys ya. Ini tuh kayak kepleset ya, dropnya tuh lumayan banget hari ini. Bahkan lebih menariknya lagi adalah dia start drop itu istilahnya dia mulai breakdown gitu ya, dari range atau konsolidasi itu per sekitaran London session ya. Jadi sekitar jam 1 siang, jam 2 siang itu dia start drop, habis itu terus turun ya sampai New York Open pun dia masih drop. Jadi in overall total hari ini untuk Nasdaq sendiri dia drop hampir 2,6%, sementara S&P 500 juga ikut atau mengikuti jejak pergerakan daripada si Nasdaq ya, dan ikut drop sampai kisaran range 79% retracement ya dari penguatan yang berlangsung selama beberapa hari terakhir ya, bahkan sejak hari Jumat. Tapi yang menarik guys ya, seperti yang kita bahas di previous update, US 30 itu masih nerusin all time high baru ya. Jadi kalau kita lihat ini udah nembus ATH baru per hari ini, dan per New York session ini dia udah break lagi dan creating new all time high. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat sekilas ya dari kondisi stock market yang hari ini terkena dampak paling signifikan itu adalah tech stocks dan technology stocks ini, saya pikir sedikit banyak tentunya akan mempengaruhi kondisi daripada ya Bitcoin gitu kan, karena kita tahu Bitcoin itu teknologi gitu. Tapi memang overallnya kenapa kita ngelihat rata-rata ya seluruh stock market atau kita bilang ini bahasanya kan adalah high risk asset gitu kan. Nah ini harusnya sama dalam tanda kutip untuk kita mengetahui money flow-nya market ya, mereka preference-nya tuh kemana. Apakah mereka lebih prefer menaruh aset mereka di bond ya, yang dalam tanda kutip adalah autopilot ya, autopilot investment lah ya, karena mereka ngasih kita return of investment aja dalam berupa interest, right? Jadi kita bisa lihat dari sini apakah ada kenaikan atau penurunan, atau mereka menaruh aset mereka itu di aset berisiko seperti stock market ya, Nasdaq, S&P 500 ya, dan maybe Dow Jones gitu ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan tampaknya ini hanya sekedar pemerataan lah ya, mungkin bahasa yang tepat. Jadi kayak Nasdaq-nya memang dia turun 2,7%, tapi fair enough karena Dow Jones-nya naik ya, dan naiknya so far kalau per hari ini sih ya 0,95% atau hampir 1% gitu. Ya ini jadi kayak kita bilang apa, rotasi uang teman-teman ya, dari tech stocks kemudian akhirnya dia pindah ke stocks yang di luar teknologi, dan yang kebagian ya salah satunya adalah istilahnya saham-saham yang berada dalam kumpulan Dow Jones Industrial Average Index ini sendiri. Ya saya sih nggak membreakdown ya secara detail ya saham-saham apa saja, but maybe if you guys want to find out ya kalian tinggal lihat aja ya komponen atau isi-isi ya daripada saham-saham di Dow Jones ini apa saja teman-teman sekalian. But after all,
Ya, kunci utama yang saya selalu perhatikan buat saya pribadi adalah S&P 500 dan Nasdaq gitu. Karena ini berhubungan banget dengan dengan harga daripada si Bitcoin. Dan Bitcoin so far dari kemarin itu terus menguat dan pada akhirnya hari ini mencapai highest point-nya itu di $66.000 guys. But in the end kita ngelihat ya pressure daripada si Nasdaq dan juga S&P 500 tentu saja patut dipertimbangkan bisa memberikan dampak terhadap Bitcoin untuk ikut melemah juga secara price aja ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau saya lihat teman-teman ya, ini BTC ya, ETF inflow amazing loh. Kalau kalian perhatikan ya, ini hanya dalam waktu tanggal 12 dari tanggal 15 ke tanggal 16 aja itu total 2 hari guys udah 722 juta dolar atau 723,4 juta dolar kalau di total, which means sebenarnya kalau saya cuma nambahin dengan hari Jumat aja, ini total dalam 3 hari perdagangan atau 3 hari session New York ini nambahnya tuh $1 billion ya atau $1 miliar guys. Ini amazing gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa dari sisi demand ya seandainya nggak mencukupi lah supply yang tersedia dari berbagai fund yang ada, entah itu Mt. Gox, entah itu Genesis, entah itu apapun, saya rasa mungkin boleh dipikir-pikir lagi ya, dalam artian daya belinya dari institusi-institusi ini, terutama BlackRock ya, setelah kemarin Larry Fink bilang kalau Bitcoin itu adalah digital gold ya. Lihat, BlackRock nambah sampai $260,2 juta, and it was very very impressive number, at least dalam beberapa minggu terakhir atau bahkan ya di sepanjang bulan Juli lah kita bilang teman-teman ya. Sepanjang bulan Juli kan baru jalan 15 harian dan dapat inflow segede gitu di BlackRock, itu kayak amazing ya. Apa sih yang bisa nge-trigger itu? Ya, saya rasa berbagai hal, dan itu saya sampaikan langsung melalui my Twitter account ya. Jadi tadi saya sempat nge-posting what's the bullish thing yang bisa mendorong market untuk mendapatkan banyak money flow. Ya, jawaban saya di sini ada banyak sekali. Starting dari cycle dah, ke data cycle ya teman-teman. Every time Bitcoin mengalami halving, rata-rata market itu mengalami rally. Tapi setelah 4-6 bulan setelah halving ya. Jadi nggak secara langsung dia langsung naik gitu ya. Nggak teman-teman, tapi butuh waktu. Kemudian ya yang dikhawatirkan lah FAD-nya ya. Germany Bitcoin Wallet itu udah jadi nol. Mereka udah jual semua. Kemudian pengurangan reverse repo yang dilakukan oleh the Federal Reserve, jadi ini suntikan liquidity. US Treasury Refunding Buyback Program juga sama, suntik liquidity. Global Liquidity Index juga sudah mulai naik, terutama ada beberapa perbankan-perbankan sentral di dunia seperti ECB, BOC, dan kawan-kawan itu sudah mulai melakukan rate cut. Ya, ini berarti suntikan liquidity lagi. Kemudian elektabilitas Donald Trump yang naik menjelang election, Vice President daripada Donald Trump yang pro terhadap Bitcoin, inflation rate yang turun ke tingkat terendah dalam 3 tahun terakhir. By the way, acuan saya di sini adalah core PCE ya, bukan CPI. Dan the Fed yang memberikan statement dovish dalam beberapa hari terakhir. Jadi udah mulai muncul sentimen-sentimen pasar yang di-build up dari Fed melakukan rate cut ya. Ya lebih kurangnya seperti itu. Jadi publik percaya September the Fed akan melakukan rate cut, sehingga hal ini ditanggapi dengan bisa dibilang sentimen yang relatif positif. Jadi ada kemungkinan priced in, dan yang lebih menarik lagi mungkin ya, summer break juga sudah mau selesai. Faktanya adalah setiap summer holiday, summer break, market itu mengalami penurunan volume atau liquidity. Tapi after summer break, liquidity bertambah. By the way, alarm saya bunyi teman-teman ya. Oh, oke. Saya ada marking satu alarm ya untuk satu aset ya, berencana untuk ditradingkan. Tapi kalau ngelihat pergerakan Bitcoin kayak gini, very likely maybe ya all the long position, all the long setup ya bisa terinvalidasi gitu kan. Ya kita tinggal ngelihat aja by progress, dan memang idealnya tidak menggunakan limit ya by the condition kayak gini. Jadi kita bisa menghindari yang namanya liquidity sweep dan menunggu sampai kemudian ada proses konfirmasi tambahan
For example, misalnya kayak gini, ini Bitcoin lagi running kan, dia lagi retest key level. Jadi timbul pertanyaan nih, nanti 16 menit lagi closing 1 jam, dia bisa nggak tuh main di bawah 63.700 gitu. Kalau dia bertahan dan dia main di atas key level, tapi buntutnya panjang ke bawah, nah kita tahu itu berarti ada liquidity sweep, dan kemungkinan memang buat nge-sweep early long traders ya, atau buat mereka yang istilahnya dalam tanda kutip FOMO gitu, mau beli di atas atau mau tetap ngehajar dari posisi yang tetap dari range yang tinggi gitu ya. Jadi mereka nggak mau sabar nunggu sampai adanya pullback ya. Nah berikutnya, balik lagi ke sini, sorry tadi ke distraction ya. USM to money supply ya, ini my favorite indicator ya, yaitu ngelihat dari USM to money supply, dan ini sudah membentuk yang namanya Cobra Pose ya guys ya. Makanya saya bilang di sini Cobra Pose pattern ya. Dan terakhir, US election yang akan diadakan pada November 2024 umumnya menjadi sebuah pendorong untuk market, terutama buat the Fed sih, menyuntikkan lebih banyak likuiditas lagi di pasar ya, untuk mungkin supaya citra electionnya menarik dan bla 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 ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat historical ya seperti itu, sehingga ini adalah beberapa indikasi-indikasi yang saya anggap bisa membantu Bitcoin untuk bergerak bullish atau relatif menyambut ya bull run setelah halving periode April 2024 lalu ya. Dan itu kalau estimasi kapan teman-teman ya, saya sih ngelihatnya bukan sekarang banget juga, tapi saya marking di sini adalah kuartal 4 guys ya, which is what happen right now. I think ya personally adalah sebuah kondisi pergerakan yang menandakan adanya proses reversal awal ya. Maksudnya gimana Vin reversal awal gitu, emang ada reversal belakangan gitu ya. Gini yang saya maksudkan teman-teman sekalian ya, ini berapa kali saya sudah melakukan breakdown atas analysis ini, dan saya rasa cukup clear. But per today ya, saya akan make it more simple ya. Saya hapus dulu semuanya, jangan yang ini deh, kita pakai yang lain aja teman-teman ya. Nah ini Coinbase boleh deh ya. Nah guys, so more or less kayak gini ya. What I see ya, simple market structure. We see lower high, lower low ya, lower high, kemudian lower low lagi, lower high, lower low lagi, lower high, lower low, and now we have higher high. That's it ya. If we have a pullback, remember guys, yang namanya uptrend itu seperti ini ya. Jadi nggak jauh beda kalau kamu ngelihat dia posisinya downtrend tuh ya, seperti ini. Which means yang terjadi sebelumnya, kamu bisa lihat ini karakteristiknya lower high, lower low, lower high, lower low, sebagai penanda bahwa tren yang berlangsung at least pada tanggal 7 Juni ya, mulainya di situ sampai kemudian rendahnya di sini itu sekitar 30 hari. Melihat proses ini membentuk yang namanya struktur bearish gitu loh ya. Low, high, low, high, low, high, low. Kalau di sini kita akan bentuk yang namanya high point baru, maka seandainya pun kita ngelihat dia pullback, yang diharapkan adalah di sini ngebentuk low point yang baru. Baru kemudian dia create higher high. Nah, jadilah high, low, ya, low, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Right? More or less itu idenya. Nah, ini sebenarnya kok, just for the sake of example, teman-teman sekalian, kamu lihat deh di XAU US dollar ya. Kalau acuannya berdasarkan perspektif time frame kecil, kamu bisa perhatikan loh. Ini struktur terbentuk rapi sekali ya. Dia ciptakan di sini high, low, higher high, higher low, higher high, retest previous low, kemudian higher high, higher low, higher high. Kalau dia pullback sama nih ya, berpotensi untuk jadi higher low. Dan akhirnya kalau teman-teman yang mungkin trading di XAU juga, kalian lihat ya, XAU udah mencapai ATH baru. Ya, banyak orang yang langsung proyeksikan XAU bisa sampai $3.000 ya. Ini sama aja lah kayak Bitcoin. Nanti mungkin break 72.000, orang bakal bilang langsung 100.000 nih soon, very very soon ya. Maybe tomorrow, maybe lusa ya. Dan akhirnya banyak orang FOMO tanpa mau menunggu sampai dapat good deal dulu. Ya, itu teman-teman. So, here's the thing ya, yang saya akan remind kembali ke teman-teman sekalian bahwa we have a market structure shift di sini. Dan kalau misalkan berdasarkan acuan idiot wave theory juga ya, which is salah satu yang saya gunakan juga di dalam memproyeksikan pergerakan pasar secara keseluruhan, bahwa ini adalah wave 1. Nanti kita bisa lihat ada potensi dia pullback untuk mencari wave 2, 3, 4, dan 5. Maka kalau misalkan seandainya hari ini kita dapat konfirmasi Bitcoin mengalami rejection tuh di level atau di area itu ya, pertimbangan apa nih yang sekiranya bisa membuat kita melihat Bitcoin mengalami pullback? Salah satunya adalah di mana si $66.000 ini hanya sekadar menjadi liquidity sweep aja.
Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, posisikan exponential moving average nih baru berpotongan ya ke atas 8 dan 21 baru mulai berpotongan. Kemudian sebenarnya kalau misalkan mau ditambah pun ya, saya menggunakan MACD juga. Kamu bisa lihat ya, MACD finally sudah mulai start menunjukkan adanya kondisi yang relatively bullish ya. Kita udah ngeliat histogramnya, kita udah lihat dari osilator saya juga sama-sama menunjukkan demikian. Dan si exponential moving average 8 dan 21 yang sudah berpotongan ini biasanya antara ya EMA21 yang ngedeketin Bitcoin, which is Bitcoin mungkin hanya seperti ini saja ya, terus boom langsung naik lagi, atau Bitcoin yang menghampiri EMA21 itu dan baru kemudian dia mantul. Nah, apa saja yang membuat Bitcoin memungkinkan untuk menghampiri level tersebut? Jawabannya satu, kita punya fair value gap ya, yang kalau saya extend ke samping, technically ini juga merupakan level support resistance ya. Jadi kalau saya panjangin, nah teman-teman lihat, ini bukan cuma sekedar imbalance atau fair value gap, tapi di level yang sama juga merupakan support resistance, yang manakala kalau kita sederhanakan semuanya, teman-teman bisa lihat ini namanya adalah bullish QM pattern ya, atau bullish Quasimodo pattern. Right? Bullish Quasimodo pattern. Apa sih, Vin, karakteristik daripada bullish Quasimodo pattern itu sendiri? Oke, ini blurry banget ya, nggak nongol-nongol teman-teman. Oke, this one juga sama, blurry gitu ya, nggak nongol-nongol. Ini bullish hyper, orang bilangnya. What I need is bullish Quasimodo sih. Coba saya tulis full dulu deh teman-teman ya, Quasimodo pattern. There we go. Let's see. Alright ya, finally kita ngelihat nih ada beberapa teman-teman yang ngasih example. Where was it? Nah, ini dia ya. Mungkin ini teman-teman sekalian ya. Nih, bullish Quasimodo ya. Sebenarnya gambarannya mirip banget sama yang namanya head and shoulders atau inverted head and shoulders. Tapi bedanya di sini adalah kalau buat faktor Quasimodo itu dia cenderung creating yang namanya higher high. Jadi, pada posisi ini dia menciptakan higher high seperti ini ya. Sementara shouldersnya itu sama gitu loh ya, merupakan previous low point. Jadi kalau kita lihat di sini, dia menciptakan lower low ya, lalu dia naik tapi menciptakan yang namanya higher high. Maka kalau dia pullback, kemungkinan retestnya adalah di low point yang sama, either itu di sini atau maybe di sini, slightly higher lah ya. Baru kemudian dia mantul lagi. Nah, jadilah seperti inverted head and shoulders, atau seperti yang tadi saya bilang, bullish Quasimodo pattern. Lebih kurangnya kayak gitu guys ya. Nah, jadi yang terlihat saat ini seperti itu. Kalau misalnya dia pullback, saya nggak akan takut ya. Malah ini pullback bagus banget ya. Ini banyak banget altcoins yang sebenarnya saya pengen banget follow up, tapi kalau bisa dapat cheaper price gitu loh untuk kita start ya personally ya teman-teman ya, untuk saya start untuk melakukan accumulate lagi. Jadi much prefer kalau saya bisa dapat cheaper price ya, atau harga yang lebih murah. Dan saya rasa apa yang terjadi pada Nasdaq hari ini, S&P 500 hari ini, itu bisa menjadi awal mula dari potensi pullback terhadap Bitcoin juga. Jadi kalau misalkan Bitcoin kiblatnya masih sama terhadap saham-saham yang berhubungan dengan teknologi ini, maka antisipasi dan ekspektasi saya adalah bisa melihat Bitcoin mengalami pullback terlebih dahulu, either itu retest terhadap EMA21, either itu retest terhadap previous support resistance, atau mungkin teman-teman ya tipikal yang Fibonacci trader ya, mungkin wah ini kayaknya bisa tes dulu nih ke Fibo 50% gitu kan, which is around 60k, baru kemudian dia mantul lagi ya. Itu sementara teman-teman sekalian. Jadi masih sama ya, bukannya kalau misalkan sekarang nih naik terus kayak begini, lihat inflow kayak begini, masa iya kagak FOMO gitu kan. Nah, pada akhirnya memang sebaiknya jangan FOMO gitu kan. Sebaiknya wait for the pullback, wait for the confirmation, dan kita dapatkan higher low ini sebagai salah satu faktor pendukung untuk kita meyakini bahwa Bitcoin itu ready untuk mengalami reversal. That's it gitu ya. Nah, di lower time frame tadi saya sampaikan kepada teman-teman sekitar jam 7.21 ya di grup Telegram, and it's for free by the way. Kalian tinggal mampir aja ke description, dan hati-hati ya, tadi kita baru dapat kabar dari admin kalau ternyata ada orang yang kena tipu guys ya, masih kena tipu. Sehingga kita tidak pernah memberikan yang namanya fasilitas titip dana, kita tidak pernah membuka yang namanya
Ya tapi paling utama sih nggak pernah ada penawaran apapun ya berbentuk investasi atau titip dana gitu. Jadi kayak harap berhati-hati ya terhadap orang-orang yang hendak memanfaatkan segala resource ya yang ada saat ini. Dan ingat teman-teman guys, ya ingat guys, saya punya Instagram saya punya postingan ya. Postingan itu ada foto muka saya, tinggal di crop, dijadikan display picture, habis itu dikasih nama Kevin Saili pun mungkin kalian bisa jadi percaya. Makanya saya nggak pernah DM duluan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ada penawaran apapun dalam bentuk investasi apapun dalam bentuk seperti titip dana, deposito, ditradingkan, dan lain sebagainya. Ya, harap berhati-hati dan lebih aware dengan hal-hal tersebut. Please guys ya, be safe out there, alright? Bayangin guys, PDN ya, Pusat Data Nasional kita aja kena hack guys ya. Apalagi yang kayak kita nih ya, personal ini ya, dimana orang-orang bisa sangat memanfaatkan ya untuk data-data kita ini itu digunakan untuk menipu orang lain lagi. Nah itu yang berbahaya, sebisa mungkin jangan sampai kalian tertipu ya, itu penting guys. Berikutnya, ya ini yang saya sampaikan, Bitcoin update short term ya. Buyer still in control, kenaikan tapi terbatas, membentuk higher high, maksudnya pada saat higher high yang terakhir. Jadi saya mengatakan di sini bahwa ada potensi jadi rising wedge dan sign for weakness on the buy side ya. If structure still bullish, maka next stop harusnya segitu, 67.000. Tapi jika break structure, terutama key level nih yang saya marking, dan ini bila mana terjadi, terutama pada time frame 1 jam aja, ya sebenarnya sih tanpa 1 jam ya, kalian lihat ya, 30 minutes pun udah kelihatan ya, udah mulai ada show some weaknesses ya. Jadi kalian mungkin bisa lihat kayak, Vin ini gimana kalau ngebentuk inverted cup and handle, ada main if pattern ya, dan macam-macam gitu. Terus kalian memproyeksikan bahwa Bitcoin bisa mengalami ini. Nah itu aja teman-teman ya, sebenarnya itu pun udah cukup. Bukan berarti kita harus melakukan pemanfaatan ya, kayak ini gue sell short aja gimana ya, itu tapi preferensi masing-masing. Saya nggak ada bilang mana benar mana salah. Tapi kalau buat saya adalah, ya memang ini sesuatu yang kita harus antisipasi. Belum lagi beberapa clue yang muncul dari Nasdaq, S&P 500 yang tadi saya sudah tunjukkan kepada teman-teman juga. Jadi memang ada antisipasi untuk potensi Bitcoin mengalami koreksi. Ya, andai kata nih Bitcoin berhasil selamat, dia nggak break dari support level 63.700, which is ini adalah previous high point dan support level, ya, maka pertimbangannya adalah satu, Bitcoin mungkin masih akan meneruskan penguatan ya, tapi tampaknya struktur kita akan semakin terbatas. Kenapa? Karena ini udah jadi ngebentuk sebuah channel guys ya, either kalian mau marking ini sebagai rising wedge atau kalian marking ini sebagai channel. Nah sama aja dua-duanya ya, bahwa ini kemungkinan besar sudah dalam fase ya lack of buyers dan high supply. Jadi kita ngelihat dia kayak naik tapi ada yang sell, dia naik apa ada yang sell gitu ya. Pada satu titik akan breakdown anyway, dan ketika breakdown itu terjadi, itulah harapan dan kesempatan untuk kita, istilahnya buat teman-teman yang mungkin merasa gue belum punya barang nih. Nah, ini adalah kesempatan buat kalian ngebit di situ. Kira-kira seperti itu ya yang saya coba ingin sampaikan di dalam video update ini. In the short term ya, I think if we have a pullback, itu bakal jadi sesuatu yang saya anggap normal sekali ya pada Bitcoin. Meanwhile, kalau misalkan kita meneruskan penguatan pun, ya seperti yang saya katakan tadi, harap perhatikan apakah kenaikan kita sifatnya terbatas. Kalau misalnya dia naiknya pocok-pocok kayak mentok-mentok 400 sudah lemas lagi gitu ya, nah itu udah boleh hati-hati teman-teman. Dalam arti memang secara price dia kelihatan naik gitu ya, kayak 62, 63, 64, wah 65, wah 66. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara price action kok naiknya pelan-pelan gitu loh. Bukan seagresif seperti ketika hari Senin lalu yang naiknya tuh cepet banget dari kisaran 60k sampai kisaran level 64.000 atau 65.000 bahkan, hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat seperti 1 hari 7 jam saja. Tapi setelah itu dia naik ke atas, itu butuh waktu yang lebih kurangnya sama, tapi naiknya terbatas gitu loh. Kalau sebelumnya dia bisa dengan mudah naik 5.000, sekarang dia naik 4.000, 3.000 tuh udah poco-poco. Itulah kira-kira pertimbangannya. Oke, so that's gonna be the update for Bitcoin, and
Ya, that's it for now teman-teman sekalian ya. I'll see you guys again in the next update, whether itu untuk altcoins atau untuk market update. Sebenarnya ada satu discussion yang sekiranya menurut saya cukup menarik untuk kita bahas, yaitu berhubungan dengan the Federal Reserve melakukan rate cut. Apakah benar setiap kali the Federal Reserve melakukan rate cut, market pasti koreksi atau crash? Nah, ini seru guys ya. Nanti kita bahas di next video update. Thank you very much for watching. God bless everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye-bye guys.